Presiden Prabowo Subianto menelpon Raja atau Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam perbincangan, Presiden Prabowo menanyakan kondisi terkini di Qatar pasca serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September. Pemirsa, momen tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet. Indonesia menegaskan kembali solidaritasnya terhadap pemerintah dan juga rakyat Qatar serta menekankan komitmennya untuk mendukung semua upaya diplomatis untuk mencapai penyelesaian adil, komprehensif dan juga perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah di bawah solusi dua negara. Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Pemirsa, kecaman dunia terhadap Israel semakin menggema usai Israel menyerang Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun memperingatkan konsekuensi serius ke Tel Aviv atas serangannya ke Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak senang dengan serangan Israel yang menargetkan para petinggi kelompok Hamas di Qatar pada Selasa waktu setempat. Trump mengatakan serangan yang menewaskan sejumlah anggota Hamas itu berpotensi membuat perundingan gencatan senjata berada di jalur yang tidak pasti. Sebelumnya Trump juga menegaskan keputusan Israel menyerang Doha dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa ada campur tangan Amerika Serikat. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down.
PBB pun mengutuk tindakan Israel yang menargetkan pimpinan senior Hamas di Doha dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire. Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata terbaru untuk Gaza. Beberapa ledakan pun terdengar di seluruh kota dengan asap terlihat mengepul di atas distrik Qatar. Oh my God. Kita kini ke informasi lainnya dari dalam negeri. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Laporan, kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada beberapa yang mesti laporin ke Presiden. Salah satunya apa yang mau dilaporin? Kan diskusi dengan DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Yang kita ajukan dan kita akan laporkan Presiden seperti apa hasil diskusi dengan DPR. Itu jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa, Pak? Pemirsa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sorotan. Di akun media sosialnya ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Dan publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah,
Setelah unggahan Yudo Sadewo viral, tak lama Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewo memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke Putra. Sudah. Kan udah nari lagi di take down semua di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus, ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan.